wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi merancang produk, pengembangan produk baru, mengelola lini produk, merek, dan penguasaan serta strategi siklus kehidupan produk. Kelompok kami ada 7 anggota, orang-orang saya sendiri, BIM 1199, Deruci Sabda Furkoni 1209, kemudian Diajeng Septini Putri 1214, kemudian Novinda P 1220, dan Adifan Fahrul Akhyar 1224, kemudian Ahmad Bisa Satiwadi 1248, kemudian terakhir Salsabila 1249. Jadi langsung ke materinya. Yang pertama adalah pengertian merancang produk. Desain produk dapat didefinisikan sebagai generasi ide, pengembangan konsep, pengujian dan pelaksanaan manufaktur, produksi atau jasa. Desain produk, konsep, dan mengulasi ide-ide membuat mereka nyata melalui produk dengan pendekatan yang lebih sistematis. Peran seorang desainer produk meliputi berbagai karakteristik manajer pemasaran, manajer produk, industri, dan desain insinyur perancang. Produk perancang menggabungkan seni, pengetahuan, teknologi untuk menciptakan barang-barang 3 dimensi. Peran yang berubah ini telah difasilitasi dan oleh perangkat digital yang memungkinkan para desainer untuk berkomunikasi, memvisualisasikan, dan menganalisa ide-ide dalam satu cara yang akan diambil tenaga kerja yang lebih besar di masa lalu. Kemudian desainer produk harus mempunyai keterampilan yang dibutuhkan untuk membawa produk yang awalnya hanya sebuah konsep menjadi barang sudah siap dijual. Dalam proses perancangan, estetika itu yang penting dalam desain produk. Tapi desainer juga menangani aspek-aspek penting termasuk teknologi, ergonomi, kegunaan, terus bahan analisis, dan rekayasa. Kemudian selanjutnya adalah mengenai pengertian pengembangan produk. Pengembangan produk menurut ahli ada 4. Pertama, Cipjono 2008, yaitu pengembangan produk adalah strategi untuk produk baru meliputi produk orisinil, produk yang disempurnakan, produk yang dimodifikasi, dan merek baru yang dikembangkan melalui usaha riset dan pengembangan. Kemudian Kotler Armstrong tahun 2008, pengembangan produk strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk modifikasi atau produk baru ke segmen pasar yang ada. Sekarang mengembangkan konsep produk menjadi produk fisik dalam upaya memastikan bahwa ide produk bisa diubah menjadi produk yang bisa diwujudkan secara efektif. Kemudian yang ketiga, Shimamura tahun 2000, pengembangan produk adalah proses pencarian gagasan untuk barang dan jasa baru, konversikannya ke dalam tambahan lini produk yang berhasil secara komersial. Cara produk baru didasarkan pada asumsi bahwa pelanggan menginginkan unsur-unsur baru dan pengenalan produk baru akan membantu mencapai tujuan perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah Alma tahun 2002, yaitu pengembangan produk adalah sebuah kegiatan dilakukan oleh pabrikan atau produsen dalam menentukan dan mengembangkan produknya, memperbaiki produk lama, memperbanyak menggunakan dari produk yang sudah ada, dan mengurangi biaya produksi dan biaya pembungkus. Jadi dari keempat pengertian para ahli tersebut bisa disimpulkan bahwa pengertian pengembangan produk adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, perbaiki produk lama, dan perbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Deruci. Perkenalkan, nama saya Deruci Sabda Furkoni. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang pengembangan produk. Nah, 2. Tujuan pengembangan produk. Nah, ini ada 2 ya, menurut Kotler dan Keller, dan menurut Alma tahun 2002. Nah, yang pertama menurut Kotler dan Keller. Umumnya tujuan pengembangan produk itu ada 2 ya. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai investor, yaitu dengan menawarkan produk yang lebih baru daripada produk sebelumnya. Kemudian yang kedua untuk mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada, yaitu dengan jalan menawarkan produk yang dapat memberikan jenis kepuasan baru terhadap konsumen, seperti itu. Kemudian yang menurut Alma, terdapat beberapa alasan yang membuat perusahaan itu melakukan pengembangan produk. Nah, yang pertama itu memenuhi keinginan konsumen,
Yang kedua, untuk menambah omset penjualan. Yang ketiga, mendayagunakan sumber-sumber produksi. Yang keempat, memenangkan persaingan. Dan kelima, meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama. Yang keenam, mendayagunakan sisa-sisa bahan. Kemudian, lanjut slide berikutnya. Nah, ini jenis-jenis pengembangan produk ya. Ada dua juga menurut Kotler dan Keller tahun 2008 dan Giptono. Nah, untuk yang menurut Kotler dan Keller tahun 2008 ya, strategi pengembangan produk terdapat beberapa jenis. Yang pertama, memperbaiki yang sudah ada. Kemudian yang kedua, memperluas lini produk. Yang ketiga, menambah produk yang ada. Kemudian yang keempat, meniru strategi pesaing. Dan yang kelima, menambah lini produk. Kemudian yang menurut Giptono 2008 itu ada 3. Yang pertama, peningkatan kualitas. Yang kedua, peningkatan keistimewaan. Nah, maksudnya keistimewaan di sini itu suatu produk seperti kualitas bahan yang dipakai itu, kayak keanekaragaman, terus kenyamanan dalam pemakaian suatu produk bagi penggunanya, dan bisa dengan aksesoris tambahan seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, peningkatan gaya produk. Nah, maksudnya ini meningkatkan nilai produk dari segi seperti misal pemilihan warna, kemudian rancangan atau desain yang menarik, dan yang terakhir seperti kemasan yang dapat memberikan nilai tambah bagi produk tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut slide berikutnya, ada tahapan proses pengembangan produk. Nah, sini ada bagan. Ini menurut Shimamura, terdapat 8 tahap yang harus dilalui dalam pengembangan produk baru. Nah, yang pertama itu analisis kebutuhan pelanggan. Nah, setelah kita analisis kebutuhan pelanggan ini tercapai, itu muncul 2, yaitu pemunculan gagasan dan penyaringan ide dan evaluasi. Nah, dari gagasan, ide dan evaluasi ini kita bisa analisis bisnis. Tahap berikutnya analisis bisnis. Setelah analisis bisnis, kita dapat masuk ke tahap pengembangan strategi pemasaran. Nah, setelah strategi pemasaran ini berhasil, kemudian baru kita melakukan pengembangan produk. Nah, setelah pengembangan produk tidak langsung selesai, itu kita harus ada pengujian pasar. Kemudian setelah terima, baru yang terakhir pada tahap komersialisasi. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Dwi Ece Septiani Putri, NIM 190810201214. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pendukung dan penghambat dari pengembangan produk. Nah, yang pertama itu adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan terciptanya sarana produksi yang baru untuk dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membuat dan menyempurnakan produk, sehingga kualitas menjadi lebih baik dan jumlah produksi yang diperoleh akan dapat ditingkatkan. Nah, yang kedua itu ada perubahan selera konsumen. Perubahan ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tingkat perkembangan penduduk, tingkat pendidikan, serta kesetiaan konsumen terhadap produk yang bersangkutan. Nah, yang ketiga ada persaingan. Adanya persaingan yang kuat di antara perusahaan yang sejenis akan menyebabkan perusahaan berusaha untuk selalu mengembangkan produknya dengan harapan dapat menyaingi volume produksi pesaing. Nah, yang keempat, adanya keinginan untuk meningkatkan laba. Perusahaan mempunyai keinginan untuk memperkuat posisi produknya di pasar, serta untuk memperluas pasar. Nah, selanjutnya, penghambat dari pengembangan produk.
Nah, yang pertama, kekurangan gagasan mengenai produk baru yang penting di bidang tertentu mungkin hanya ditemukan sedikit cara untuk memperbaiki beberapa produk dasar seperti baja dan deterjen. Nah, yang kedua, pasar yang terbagi-bagi karena persaingan yang ketat. Perusahaan harus mengarahkan produk baru mereka ke segmen pasar yang lebih kecil. Hal ini berarti penjual dan laba yang lebih rendah untuk tiap produk. Nah, yang ketiga, kendala sosial dan pemerintah. Produk baru harus memenuhi beberapa kriteria seperti keamanan konsumen dan keseimbangan lingkungan. Nah, yang keempat, mahalnya proses pengembangan produk baru. Suatu perusahaan pada umumnya harus menciptakan berbagai gagasan tentang produk baru untuk menemukan hanya satu produk yang layak dikembangkan. Selanjutnya, perusahaan sering menghadapi biaya lead bank atau manufaktur dan pemasaran yang tinggi. Mengelola lini produk. Apa sih yang dimaksud dengan lini produk? Lini produk atau yang bisa dikenal sebagai produk line adalah sekelompok produk terkait yang dipasarkan dan dijual dengan merek tertentu yang ditawarkan oleh perusahaan tertentu. Beberapa frasa unik yang harus difokuskan untuk memahami definisi produk line ini yaitu, yang pertama, kelompok produk terkait. Lini produk adalah kelompok produk yang terdiri dari produk terkait berdasarkan audiens target, proporsi nilai, teknologi yang digunakan, preferensi pelanggan, dan lain-lain. Nah, yang kedua, dijual di bawah merek tertentu. Produk-produk ini dikelompokkan bersama di bawah satu submerek atau ditawarkan langsung di bawah nama merek induk, dan mereka membawa kepribadian merek yang serupa. Contoh produk lain terlihat di hampir setiap perusahaan yang menjual lebih dari sekedar menawarkan. Berikut adalah beberapa contoh produk lain yang terkenal. Nah, saya di sini memberikan dua contoh, yaitu produk lain Nestle dan juga produk lain Coca-Cola. Nah, produk lain Nestle memasarkan lebih dari 8.500 merek dan 30.000 produk. Nestle adalah perusahaan makanan terbesar di dunia. Menurut situs web perusahaan, beberapa produk lain penting Nestle yaitu seperti Nescafe, Milo, dan juga NAN. Nah, yang kedua adalah produk lain Coca-Cola. Nah, Coca-Cola memasarkan lebih dari 500 merek di bawah namanya, dan hampir setiap merek membentuk produk lain yang unik. Beberapa produk lain populer Coca-Cola yaitu Coca-Cola, Sprite, dan Fanta, dan juga yang lain-lain. Perkenalkan, nama saya Nadia Novinda Prasanti, NIM 19081020120120. Saya akan menjelaskan tentang mengelola lini produk. Yang pertama, hierarki nilai pelanggan. Dalam merencanakan penawaran pasar, seorang marketer harus melihat 5 tingkat produk. Setiap tingkat menambah nilai pelanggan. Semakin tinggi tingkatan yang dicapai, maka nilai atau value pelanggan akan semakin besar. Yang pertama, manfaat inti. Tingkat ini merupakan layanan atau manfaat yang benar-benar dibeli oleh pelanggan atau tujuan utama pelanggan membeli produk atau jasa. Yang kedua, produk dasar. Setelah manfaat inti tadi kemudian dirubah menjadi produk dasar. Yang ketiga, produk yang diharapkan. Lalu dilanjutkan ke pemasar atau marketer harus mempersiapkan produk yang diharapkan, yakni sekelompok atribut dan kondisi yang diharapkan oleh pelanggan. Yang keempat, produk tambahan. Pada tingkatan ini, pemasar menyiapkan produk tambahan yang melebihi harapan pelanggan. Yang kelima, produk potensial merupakan semua kemungkinan tambahan dan transformasi yang mungkin dialami sebuah produk atau penawaran di masa depan, di mana produk potensial ini bisa saja
menjadi manfaat inti yang baru dan menjadi produk dasar yang baru. Untuk klasifikasi yang kedua yaitu klasifikasi produk. Pemasar biasanya mengklasifikasikan produk berdasarkan karakter produk, yaitu daya tahan, keberwujudan, dan penggunaan konsumen atau industri. Tiap jenis produk memiliki strategi bauran pemasaran yang sesuai. Yang pertama, klasifikasi daya tahan dan keberwujudan. Yang A, barang yang tidak tahan lama, yaitu barang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan. Yang B, barang tahan lama, yaitu barang yang berwujud biasanya dapat digunakan berkali-kali. Yang C, jasa, yaitu jasa bersifat tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan, dan mudah habis. Untuk klasifikasi kedua yaitu klasifikasi barang konsumen. Yang A, barang kenyamanan, yaitu barang-barang yang biasanya sering dibeli konsumen. Yang B, barang belanjaan, yaitu barang-barang yang yang karakteristiknya dibandingkan berdasarkan kesesuaian, kualitas, harga, dan gaya dalam proses pemilihan dan pembelian. Yang C, barang khusus, yaitu barang-barang dalam karakteristik unik atau identifikasi merek di mana untuk memperoleh barang itu sekelompok pembeli yang cukup besar bersedia melakukan usaha khusus untuk membelinya. Yang D, barang yang dalam kondisi normal tidak dicari, yaitu barang-barang yang tidak diketahui konsumen atau diketahui namun secara normal konsumen tidak berpikir untuk membelinya. Klasifikasi yang ketiga yaitu klasifikasi barang industri. Yang pertama, bahan baku dan suku cadang, yaitu barang-barang yang sepenuhnya memasuki produk yang dihasilkan. Bahan baku dan suku cadang ini terbagi atas dua kelas, yaitu yang pertama bahan mentah, yang kedua bahan baku dan suku cadang hasil manufaktur. Yang kedua, barang modal, yaitu barang-barang yang tahan lama, yang memudahkan pengembangan dan atau pengelolaan produk akhir. Nah, barang modal ini terbagi dua kelompok. Yang pertama, instalasi dan peralatan, perlengkapan dan jasa bisnis. Barang dan jasa tidak tahan lama yang membantu pengembangan dan atau pengelolaan produk akhir. Dan juga perlu memahami profil pasar tiap produk. Yang A, penjualan dan laba lini produk. Setiap penjualan yang sangat terpusat pada sejumlah unit kecil produk menunjukkan kerentanan lini tersebut. Unit-unit tersebut harus diawasi dan dilindungi secara cermat. Untuk melepas unit produk, manajer lini produk dapat mempertimbangkan pada produk yang penjualan dan labanya rendah kecuali jika unit produk itu mempunyai potensi besar untuk tumbuh. Yang B, profil pasar. Manajer lini harus membuat peta produk yang berguna untuk merancang strategi pemasaran lini produknya. Peta itu menunjukkan unit produk pesaing yang menyaingi produk perusahaannya. Manfaat lainnya dari peta produk tersebut adalah
dapat untuk mengidentifikasi segmen pasar. Yang kedua, panjang lini produk. Perusahaan yang ingin memperoleh pangsa pasar dan pertumbuhan yang besar akan menggunakan lini yang lebih panjang. Sedangkan pertumbuhan yang mementingkan laba yang tinggi akan menggunakan lini yang lebih pendek yang terdiri atas beberapa unit produk yang dipilih dengan cermat. Perusahaan dapat memperpanjang lini produknya dengan dengan dua cara, yaitu yang pertama yang A, perentangan lini. Perusahaan dapat merentang lininya ke bawah, ke atas, atau kedua arah. Yang pertama, perentangan ke bawah. Sebuah perusahaan yang posisinya di pasar, maksudnya di pasar tengah, mungkin ingin memperkenalkan lini harga yang lebih rendah karena satu dari 3 alasan, yaitu alasan pertama yaitu melihat peluang pertumbuhan di pasar kelas bawah. Yang alasan kedua, keinginan mengikat kelas bawah agar tidak bergerak ke atas. Alasan ketiga, menemukan bahwa pasar tengah sedang mengalami stagnasi atau kemunduran. Untuk perentangan yang kedua yaitu perentangan ke atas. Para marketer tertarik dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, margin yang lebih besar, atau sekedar untuk memposisikan diri sebagai produsen yang memproduksi lini yang lengkap. Perentangan ketiga, yaitu perentangan dua arah. Perusahaan menengah mungkin akan memutuskan merentangkan lininya ke dua arah untuk meraih kepemimpinan dalam lini produk tertentu. Untuk yang B, pengisian lini. Lini produk dapat diperpanjang dengan menambah lebih banyak unit produk dalam rentang lini yang sekarang. Beberapa motif pengisian lini yaitu memperoleh tambahan laba, berusaha memuaskan penyalur, lalu berusaha menggunakan kapasitas yang berlebih, lalu berusaha memimpin dengan lini yang penuh, lalu mencoba mengisi relung pasar agar tidak diisi pesaing. Perusahaan juga memproduksi dengan tujuan memenuhi kebutuhan pasar, bukan untuk memuaskan kebutuhan internal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian merek. Yang pertama, merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semua hal tersebut yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Merek lebih dari sekedar simbol. Merek dapat memiliki 6 level pengertian. Pengertian pertama yaitu atribut, yaitu merek mengingatkan pada atribut-atribut tertentu. Misalnya Mercedes mengingatkan kita akan produk yang dirancang dengan baik, bergengsi tinggi. Yang kedua, manfaat, yaitu atribut perlu diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emosional. Misalnya, mobil ini membuat saya menjadi penting dan dihargai. Yang ketiga, nilai, yaitu merek juga menyatakan sesuatu tentang produsen. Jadi Mercedes berarti kinerja tinggi, keamanan, gengsi, dan lain-lain. Yang keempat, budaya, yaitu merek juga mewakili budaya tertentu. Misalnya Mercedes mewakili budaya Jerman yang efisien, bermutu tinggi, dan terorganisasi. Untuk pengertian yang kelima, yaitu kepribadian, adalah
merek mencerminkan kepribadian tertentu, misal Mercedes mencerminkan kepribadian pemimpin yang masuk akal. Untuk level pengertian yang keenam, pemakai adalah merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau menggunakan produk tersebut. Saya Radifan Farul Ahyar dari kelompok 6 dengan NIM 190810201223. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kekuatan dan nilai sebuah merek merek yang bervariasi dalam hal kekuatan dan nilai yang dimilikinya di pasar. Pada satu sisi ada sebuah merek yang tidak dikenal oleh sebagian besar pasar, kemudian ada merek yang terhadapnya pembeli memiliki sebuah tingkatan. Yang pertama, kesadaran merek, yang kedua, penerimaan merek, kemudian yang ketiga, preferensi merek, kemudian yang keempat, kesetiaan merek. Agar membedakan 5 level sikap pelanggan terhadap merek dari yang terendah hingga tertinggi. Yang pertama, pelanggan akan mengganti sebuah merek terutama untuk alasan harga. Tidak ada kesetiaan dari sebuah merek. Kemudian yang kedua, pelanggan puas, tidak ada alasan untuk mengganti sebuah merek. Kemudian yang ketiga, pelanggan puas dan merasa rugi bila berganti sebuah merek. Kemudian yang keempat, pelanggan menghargai merek itu dan menganggapnya sebagai teman. Kemudian yang kelima, pelanggan terikat dengan sebuah merek. Ekuitas sebuah merek atau brand equity sangat berkaitan dengan beberapa banyak pelanggan suatu merek. Berada pada posisi 3, 4, dan 5. Ekuitas merek yang tinggi memberikan sejumlah keuntungan kompetitif. Yang pertama, perusahaan akan menikmati biaya pemasaran yang lebih kecil karena kesadaran dan kesetiaan merek konsumen yang tinggi. Kemudian yang kedua, perusahaan akan mempunyai posisi yang lebih kuat dalam negosiasi dengan distributor dan pengecer karena pelanggan mengharapkan mereka untuk menjual merek tersebut. Kemudian yang ketiga, perusahaan dapat mengenakan harga yang lebih tinggi daripada pesaingnya karena merek tersebut memiliki mutu yang diyakini lebih tinggi. Kemudian yang keempat, perusahaan lebih mudah untuk meluncurkan perluasan merek karena merek tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi. Kemudian tentang pemberian sebuah merek. Yang pertama, keputusan pemberian merek. Mengapa para penjual memberikan merek pada produk mereka walaupun itu membutuhkan biaya yang lebih? Merek memberikan beberapa manfaat bagi penjual. Yang pertama, merek memudahkan penjual memproses pesanan dan menelusuri masalah. Yang kedua, nama merek dan tanda merek penjualan memberikan perlindungan hukum atas ciri-ciri produk yang unik. Kemudian yang ketiga, merek memberikan kesempatan kepada penjual untuk menarik pelanggan yang setia dan menguntungkan. Kemudian yang keempat, merek yang kuat membantu membangun cita-cita perusahaan, memudahkan perusahaan meluncurkan merek-merek yang baru yang mudah diterima oleh para distributor dan pelanggan. Kemudian yang kedua, keputusan pengajuan usulan merek. Produsen memiliki beberapa pilihan yang berkaitan dengan penjualan usulan merek. Produk dapat diluncurkan sebagai merek produsen atau kadang-kadang disebut merek nasional. Merek distributor juga disebut merek pengecer, toko atau pribadi. Alternatif lain bahwa para produsen memproduksi sebagian output dengan namanya sendiri dan sebagian lainnya dengan label distributor. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayusa Prasetyo Adi. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Oke, materi yang pertama yaitu strategi membangun merek yang kuat. Di mana merek dapat dibangun dengan kuat melalui beberapa cara atau strategi, yaitu antara lain
Yang pertama adalah positioning merek, di mana perusahaan harus mampu atau dapat memposisikan merek mereka dengan jelas di segmen-segmen pasar yang sudah ada. Dan merek dapat diposisikan secara lebih baik dengan menegosiasikan atau mengasosiasikan nama merek itu sendiri kepada manfaat yang diinginkan oleh pelanggannya. Jadi yang kedua adalah pemilihan nama merek. Tentu merek akan menjadi ikon bagi suatu produk dan pemilihan nama merek sendiri akan menjadi salah satu kekuatan produk tersebut dalam bersaing. Jadi ada beberapa unsur yang mungkin dapat menjadi parameter atau ukuran apakah merek itu layak atau tidak untuk digunakan. Yang pertama adalah nama merek harus menunjukkan suatu tentang manfaat dan kualitas dari produk tersebut. Yang kedua, nama merek harus mudah diucapkan, dikenali, dan diingat. Nama merek juga harus berbeda dengan nama-nama merek yang lain. Nama merek juga harus dapat diperluas. Nama merek juga harus dapat diterjemahkan dengan mudah dalam bahasa-bahasa asing. Yang ketiga yaitu bagaimana sebuah perusahaan dapat mengembangkan dari merek yang telah ditentukan. Yang kedua, kita masuk ke slide selanjutnya yaitu keputusan strategi merek, di mana perusahaan memiliki 5 strategi dalam memutuskan sebuah merek yang akan digunakan, yaitu yang pertama adalah perluasan lini, yang kedua adalah perluasan merek, yang ketiga adalah multi merek, yang keempat adalah merek yang baru, kemudian yang kelima ialah merek bersama. Oke, kita lanjut kepada materi yang ketiga yaitu keputusan penentuan ulang posisi merek. Sebaik apapun suatu merek yang melekat pada sebuah produk tentu akan mengalami siklus hidup, yaitu masa pengenalan hingga masa penurunan. Untuk mengantisipasi dan menjaga agar produk tetap pada masa kedewasaan yang ditandai dengan terserapnya produk secara baik dan tingkat pendapatan tinggi, maka sebuah produk harus mampu menyesuaikan dan mengatur strategi posisi merek yang sudah ditetapkan sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Salsabila. Untuk Salsabila dipersilakan. Baik, saya Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Tetap pada bab merek dan pengemasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengemasan. Jadi apa itu pengemasan atau packaging? Pengemasan atau packaging ini mencangkup semua kegiatan merancang dan juga memproduksi wadah atau pembungkus suatu produk. Nah, wadah atau pembungkus itu disebut juga dengan kemasan. Nah, kemasan ini mempunyai 3 level bahan ya. Jadi yang pertama ada kemasan primer. Yang kemasan primer ini yang mana produk tersebut itu berada di dalam botol. Kemudian ada juga kemasan sekunder yang mana produk dimasukkan ke dalam suatu kotak karton. Nah, level pengemasan yang terakhir yaitu kemasan pengiriman. Yang mana kemasan pengiriman ini adalah produk yang dimasukkan ke dalam suatu kardus. Nah, terdapat berbagai faktor yang berperan dalam meningkatkan penggunaan kemasan sebagai alat pemasaran. Faktor yang pertama, contohnya seperti swalayan, yang mana produk yang biasanya dijual di swalayan ini kemasannya harus menarik perhatian sehingga kemasan ini bisa dilirik oleh calon pembeli yang berbelanja di toko swalayan tersebut. Kemudian faktor yang kedua yaitu ada kemakmuran konsumen, yang mana kemakmuran konsumen ini berarti konsumen tersebut bersedia membayar lebih mahal untuk kenyamanan, penampilan, dan juga keandalan dari kemasan yang baik. Kemudian faktor yang ketiga yaitu citra perusahaan dan merek. Biasanya untuk faktor ini contohnya yaitu mungkin orang akan berbelanja produk susu bendera ketika ia melihat kemasan susu bendera yang sudah terkenal, seperti itu. Kemudian untuk faktor yang terakhir yaitu peluang inovasi. Contoh dari peluang inovasi ini seperti pop mie rasa soto yang sudah terdapat nasinya, jadi tinggal diseduh saja. Itu memiliki inovasi yang unik dan juga menarik suatu konsumen untuk membeli produk tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab siklus kehidupan produk,
yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian siklus kehidupan produk terlebih dahulu. Nah, siklus kehidupan produk ini adalah siklus suatu produk atau organisasi dengan tahapan-tahapan proses perjalanan hidupnya, mulai dari peluncuran awal atau soft launching, kemudian ada peluncuran resmi atau grand launching, kemudian selanjutnya perubahan dari target awal, lalu mulai berjuang dan juga berkompetisi dengan produk-produk yang sejenis, hingga melewati persaingan dan juga kompetisi produk yang memiliki tingkat penerimaan atau penjualan atau distribusi yang luas dan juga tersebar. Lalu selanjutnya terdapat strategi-strategi pemasaran untuk setiap tahapan siklus hidup produk. Nah, strategi ini ada 4. Yang pertama yaitu strategi pemasaran tahap perkenalan, kemudian yang kedua ada strategi pemasaran tahap pertumbuhan, lalu yang ketiga ada strategi pemasaran tahap kedewasaan, dan yang terakhir yaitu strategi pemasaran tahap penurunan. Nah, saya akan menjelaskan tentang strategi yang pertama terlebih dahulu, yaitu strategi pemasaran tahap perkenalan. Yang mana pada strategi pemasaran tahap perkenalan ini, dalam meluncurkan suatu produk baru ini, manajemen pemasaran itu dapat membentuk suatu tingkat tinggi atau rendah bagi setiap variabel pemasaran, yang mana seperti harga, kemudian ada promosi, distribusi, lalu ada mutu produk. Dan dalam hal harga dan promosi ini, menurut Arman 2006, bahwasanya manajemen dapat melaksanakan 1 dari 4 strategi. Nah, 4 strategi ini yang pertama ada strategi peluncuran, kemudian strategi peluncuran lambat, lalu ada strategi penetrasi cepat, dan yang terakhir ada strategi penetrasi lambat atau slow penetration. Nah, kemudian saya akan menjelaskan untuk strategi pemasaran yang selanjutnya. Yang pertama tadi sudah ada strategi pemasaran tahap perkenalan. Lalu untuk strategi pemasaran yang selanjutnya yaitu strategi pemasaran tahap pertumbuhan. Yang mana strategi pemasaran tahap pertumbuhan ini yaitu ditandai dengan adanya peningkatan penjualan. Nah, peningkatan penjualan ini konsumen itu awalnya merasa senang dan juga konsumen berikutnya ini mulai membeli produk tersebut. Nah, pesaing baru ini mulai memasuki pasar dan juga harga bertahan atau sedikit turun, lalu labanya juga meningkat. Nah, menurut Kotler, sepanjang tahap pertumbuhan, perusahaan dapat menggunakan beberapa strategi untuk mempertahankan pertumbuhan pasar selama mungkin. Nah, untuk strategi agar dapat mempertahankan pertumbuhan pasar itu, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas produk. Kemudian yang kedua ada menambah model baru dan juga produk penyerta, seperti misalnya produk dengan ukuran berbeda atau rasa produk yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan cakupan dan juga memasuki saluran distribusi baru. Lalu yang keempat ada beralih dari iklan yang membuat orang menyadari produk ke iklan yang membuat orang memilih produk tertentu. Nah, kemudian untuk strategi yang terakhir yaitu menurunkan harga untuk menarik lapisan berikutnya yang sensitif terhadap harga. Nah, dalam tahap pertumbuhan ini, perusahaan yang melakukan strategi perluasan pasar akan memperkuat posisi pesaingnya. Nah, tentu saja akan menambah hal ini itu tentu saja akan menambah biaya yang cukup besar. Nah, perusahaan dalam tahap pertumbuhan ini akan menghadapi pilihan antara pangsa pasar yang besar dan juga keuntungan saat ini yang tinggi. Nah, dengan mengeluarkan uang untuk peningkatan produk dan juga distribusi, perusahaan dapat menghadapi posisi yang dominan. Dengan kata lain, perusahaan ini akan melepaskan keuntungan saat ini untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar pada tahap berikutnya. Kemudian untuk strategi yang selanjutnya yaitu strategi pemasaran tahap kedewasaan, yang mana pada suatu titik ini tingkat pertumbuhan penjualan produk akan menurun dan juga produk akan memasuki tahap kedewasaan relatif. Nah, tahap ini biasanya berlangsung lebih lama dari tahap sebelumnya dan merupakan tantangan berat bagi manajer pemasaran. Kebanyakan produk berada pada tahap kedewasaan dari siklus hidup. Nah, menurut Kotler ada 3 fase kedewasaan, yaitu yang pertama fase kedewasaan bertumbuh,
yang mana ke fase kedewasaan bertumbuh ini tingkat penjualan tidak bertumbuh dan tidak ada saluran distribusi baru karena distribusi yang ada sudah dianggap dewasa. Kemudian fase yang kedua yaitu fase kedewasaan stabil, yang mana penjualan datar atas datar per kapita karena kejenuhan pasar dan juga masa depan penjualan ditentukan oleh pertumbuhan populasi dan juga permintaan pengganti. Nah, untuk fase yang terakhir yaitu fase kedewasaan menurun, yang mana dalam fase ini yaitu penjualan menurun dan konsumen mulai beralih ke produk lain. Dalam tahap ini, jika sebuah produk mulai mengalami penurunan, maka perusahaan harus mulai memikirkan cara-cara untuk kembali menaikkan minat konsumen terhadap produk tersebut. Nah, terdapat 3 cara yang bermanfaat agar dapat mengubah jumlah pemakaian terhadap suatu produk atau brand. Nah, yaitu yang pertama, modifikasi pasar atau market modification. Nah, dengan konsep menarik perhatian orang yang bukan pemakai, memasuki segmen pasar baru dan juga merebut pelanggan pesaing. Kemudian yang kedua ada modifikasi produk atau product modification. Nah, product modification ini adalah meningkatkan volume penjualan dengan cara memodifikasi karakteristik produk melalui peningkatan mutu produk, lalu peningkatan ciri-ciri dan juga peningkatan modal produk. Kemudian untuk modifikasi yang terakhir yaitu ada modifikasi bauran pemasaran. Nah, modifikasi bauran pasar ini yaitu dengan cara diskon harga, kemudian ada distribusi, lalu iklan, lalu personil penjualan dan pelayanan dan lain-lain. Lalu untuk strategi pemasaran yang terakhir yaitu strategi pemasaran tahap penurunan, yang mana strategi pemasaran tahap penurunan ini itu bisa cepat atau lambat karena alasan teknologi, pergeseran selera konsumen dan juga meningkatnya persaingan. Nah, mempertahankan produk adalah beban bagi perusahaan maupun karyawan. Menurut Arman, terdapat beberapa strategi bertahan dalam tahap penurunan yang tersedia untuk suatu perusahaan. Yang pertama yaitu meningkatkan investasi perusahaan untuk mendominasi atau memperkuat posisi pasar. Kemudian yang kedua ada mempertahankan level investasi sampai ketidakpastian industri itu terselesaikan. Lalu yang ketiga ada mengurangi investasi secara selektif dengan melepas pelanggan yang tidak menguntungkan. Lalu yang keempat ada menuai investasi untuk memulihkan kas secepatnya. Kemudian yang terakhir yaitu melepas usaha secepat mungkin dengan menjual asetnya. Nah, keempat tahapan pertumbuhan produk dan strategi pemasaran ini tentunya akan berjalan dengan baik jika didukung oleh perencanaan keuangan yang matang dan juga terencana. Sebuah analisa, pelaporan, dan juga penghitungan keuangan harus didapat secara cermat dan juga cepat agar tidak terlambat melakukan analisis untuk kebutuhan pendukung strategi pemasaran yang akan dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Nah, pertumbuhan produk dan strategi pemasaran ini harus disesuaikan satu sama lain. Hal ini juga menuntut perusahaan untuk selalu melihat keadaan pasar dan peluang yang bisa diambil dari pasar tersebut. Dengan mahir mengambil peluang pasar, strategi pemasaran dan juga produk akan lebih sukses untuk menjalankan perusahaan atau bisnis tersebut. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.